Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Saleh, mahasiswa Universitas Kairun, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review tugas metodologi penelitian dengan tema pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap efisiensi transformator distribusi pada gardu CGBB di PT PLN Persero area Bekasi. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Selanjutnya, latar belakang. Energi listrik telah menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan industri. Hal ini disebabkan karena tenaga listrik mudah untuk disalurkan dan diubah ke dalam bentuk energi yang lain. Oleh karena itu, penyediaan tenaga listrik yang stabil dan berkesinambungan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik dengan lebih memperhatikan kualitas mutu dan kehandalan yang baik. Dalam memenuhi kebutuhan listrik tersebut, terjadi pembagian beban-beban yang pada awalnya merata, tapi karena ketidakserampakan, waktu penyalannya tersebut menimbulkan ketidakseimbangan beban yang dapat menimbulkan rugi-rugi atau losses. Ketidakseimbangan beban terjadi di antara fasa R, fasa S, dan fasa T, dan inilah yang menimbulkan arus mengalir pada netral trafo. Arus yang mengalir pada netral trafo ini menyebabkan rugi-rugi daya. Beban dikatakan seimbang apabila masing-masing fasa mengalir arus yang sama besarnya, namun pada kenyataannya pun selalu ada kemungkinan ketidakseimbangan sehingga arusnya tidak seimbang. Rumusan masalah yang akan dibahas yang pertama, bagaimana pengaruh ketidakseimbangan beban pada fasa R, S, T terhadap netral transformator distribusi. Yang kedua, berapa besar nilai efisiensi transformator akibat pengaruh beban tidak seimbang pada transformator distribusi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang pertama, mengetahui pengaruh ketidakseimbangan beban pada fasa R, S, dan T terhadap arus netral transformator distribusi. Kedua, untuk mengetahui besar nilai efisiensi transformator distribusi akibat pengaruh beban tidak seimbang pada transformator distribusi. Manfaat penelitian yang pertama, dapat mengetahui pengaruh yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan beban pada fasa R, S, dan T terhadap arus netral transformator distribusi. Yang kedua, dapat mengetahui besar nilai efisiensi transformator akibat pengaruh beban tidak seimbang pada transformator distribusi. Bab 2, landasan teori, tinjauan pustaka. Untuk agar mempunyai dasar dari terbentuknya proyek akhir ini, penulis akan mencari dan mempelajari masalah yang sudah terjadi atau terpecahkan sebelumnya. Yang pertama, Julio Sentosa Setiaji, penelitian yang berjudul pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap arus netral dan losses pada trafo, menjelaskan mengenai rugi-rugi pada penghantar dan pada ground penyebab ketidakseimbangan beban pada trafo di PT PLN Persero Distribusi Jawa Timur. Yang kedua yaitu Riza Asari dengan artikelnya yang berjudul Rugi dan Efisiensi Transformator. Selanjutnya, Edi Julianto, studi pengaruh ketidakseimbangan pembebanan transformator distribusi 20 kV PT PLN Persero cabang Pontianak, menjelaskan tidak meratanya pemakaian listrik, banyaknya pemakaian beban nonlinier yang peralatannya mengandung elektronik, dan juga tidak keseimbangannya waktu pemakaian atau penyataan beban. Landasan teori. Sistem tenaga listrik. Untuk keperluan penyediaan tenaga listrik bagi para pelanggan, diperlukan berbagai peralatan listrik yang dihubungkan satu sama lain dengan sistem interrelasi secara keseluruhan dan membentuk suatu sistem tenaga listrik. Yang dimaksud dengan sistem tenaga listrik di sini adalah sekumpulan pusat listrik dan gardu induk atau pusat beban yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh jaringan transmisi sehingga merupakan sebuah kesatuan interkoneksi. Biaya operasi dari sistem tenaga listrik pada umumnya merupakan biaya yang terbesar dari biaya operasi sistem suatu perusahaan listrik. Karena adanya daya listrik yang dibangkitkan harus ada sama dengan daya listrik yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena pihak terkait harus manajemen operasi sistem tenaga listrik itu sendiri dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, perkiraan beban. Kedua, syarat-syarat pemeliharaan peralatan, keandalan yang diinginkan.
produksi pembangkit yang ekonomis. Keempat hal tersebut di atas seringkali masih harus dikaji terhadap beberapa kendala. Dengan memperhatikan kendala-kendala ini, maka seringkali harus dilakukan pengaruh kembali terhadap perencanaan, pemeliharaan, dan alokasi beban. Makin besar suatu sistem tenaga listrik, maka makin banyak unsur yang harus dikoordinasikan serta yang harus diperhatikan, sehingga diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta analisa operasi sistem yang cermat. Sistem jaringan distribusi. Sistem jaringan daya listrik meliputi semua jaringan tegangan menengah atau JTM 20 kV dan semua jaringan tegangan rendah JTR 380 per 220 volt hingga ke meter pelanggan. Setiap elemen jaringan distribusi pada lokasi tertentu dipasang trafo-trafo distribusi, di mana dari proses tegangan distribusi yaitu 20 kV diturunkan ke level tegangan yang lebih rendah menjadi 380 atau 220 volt dari trafo itu. Ini kemudian para pelanggan listrik dilayani dengan menarik kabel-kabel tegangan rendah menjelajah ke sepanjang pusat-pusat pemukiman, baik itu komersial maupun beberapa industri yang ada di sini. Tenaga listrik yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengoperasikan peralatan elektronik maupun peralatan bersumber listrik tersebut adalah energi listrik dengan tegangan rendah, yaitu 380 per 220 volt. Sedangkan tenaga listrik yang bertegangan menengah dengan sistem 20 kV dan tegangan tinggi dengan sistem 150 kV hanya digunakan sebagai sistem penyaluran distribusi dan transmisi untuk jarak yang jauh. Hal ini bertujuan untuk kehandalan sistem yang dapat memperkecil rugi-rugi daya pada saat proses pengiriman energi listrik, sehingga dapat memiliki kehandalan penyaluran yang tinggi dan disalurkan melalui saluran transmisi berbagai wilayah menuju ke pusat-pusat pelanggan di berbagai daerah terkait. Berikut adalah gambar proses sistem penyaluran energi listrik. Pembagian jaringan distribusi. Jaringan distribusi adalah kumpulan dari interkoneksi bagian-bagian rangkaian listrik dari sumber daya yaitu trafo daya pada gardu induk distribusi yang besar sampai saklar-saklar pelayanan pelanggan. Jaringan distribusi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Rugi-rugi transformator. Ada beberapa rugi-rugi yang terjadi pada transformator, yaitu rugi pada saat transformator dibebani adalah rugi yang mengalir pada penghantar netral trafo dan mengalir pada tanah ground. Rugi pada saat terbeban merupakan fungsi dari arus beban, terutama rugi tembaga. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan metode kuantitatif dan interview serta berdiskusi dengan pihak PT PLN UP3 Bekasi, yang mana dengan metode ini akan dilakukan observasi kegiatan di lapangan untuk melakukan pengukuran beban secara objektif pada gardu CGBB. Setelah dilakukan observasi, didapatlah nilai-nilai pengukuran. Jika nilai yang didapat tidak sesuai, maka akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Untuk mempermudah pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan, akan disusun rancangan penelitian. Rancangan ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, studi pustaka dengan melakukan perbandingan teori sebagai acuan agar lebih relevan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Pencarian ini berdasarkan sumber-sumber seperti buku, arsip artikel, jurnal, ataupun sumber dari internet lainnya. Kedua, observasi lapangan. Pada tahap ini, penulis melakukan pengamatan kegiatan secara langsung dan pengambilan data berdasarkan tempat permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mengambil data pengukuran transformator setelah dilakukannya observasi lapangan. 4. Analisa data. Setelah melakukan pengumpulan data mengenai pengukuran beban transformator, data yang sudah diambil dapat dianalisa untuk disesuaikan dengan target dan standar ketentuan PLN yang sudah ditetapkan. Identifikasi masalah. Berdasarkan analisa tersebut dapat dilakukan proses identifikasi permasalahan yang ada di dalamnya dengan beban yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya, penyelesaian masalah. Pada proses mengidentifikasi tersebut, jika didapat nilai pengukuran beban yang tidak sesuai target atau ketentuan PLN, akan dilakukan solusi pemecahan masalah terkait bahan yang diteliti. Penulisan laporan. Tahap ini merupakan proses penulisan laporan proyek akhir yang merupakan penjelasan serta hasil dan kesimpulan dari proyek akhir penulis, yaitu tentang pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap efisiensi transformator distribusi pada gardu CGBB di PT PLN Persero area Bekasi Kota. Bab 4, hasil dan pembahasan. Pengolahan data. Pada suatu sistem distribusi tenaga listrik tidak akan lepas dengan yang namanya ketidakseimbangan beban.
Berdasarkan dari data teknis transformator distribusi CGBB yang akan diinformasikan di bawah, dapat dilihat bahwa beban antara tiap fasa R, S, dan T memiliki nilai arus yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketidakseimbangan tiap beban fasa terjadi dan mengakibatkan terjadinya rugi-rugi. Rugi-rugi tersebut adalah rugi-rugi yang mengalir pada penghantar netral trafo dan rugi yang mengalir pada ground. Semakin besar nilai rugi-rugi pada trafo, maka nilai efisiensi pada trafo akan menurun. Kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Pengaruh arus netral terhadap beban tidak fasanya adalah dapat menyebabkan beban tidak seimbang. Akibat ketidakseimbangan beban yang terjadi pada siang hari dan saat malam hari, beban puncak ini dapat mengakibatkan timbulnya rugi-rugi yang mengalir pada penghantar trafo. Rugi-rugi yang mengalir pada penghantar trafo saat malam hari nilainya lebih besar, yaitu 8,310 kW dibandingkan dengan siang hari yang hanya 1.499 kW. Tidak hanya pada penghantar trafo, rugi-rugi juga mengalir pada ground yang nilainya pada malah lebih besar, yaitu 6.205 kW dibandingkan waktu siang 2.399 kW. Nilai efisiensi yang dihasilkan pada transformator distribusi CGBB adalah dalam waktu siang, yaitu sebesar 97%, sedangkan pada malam hari menurun hingga 92%. Saran, perlu adanya kegiatan preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan pada transformator. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.